Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi syu'unana kullaha wa ta'inin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kembali untuk dapat mendekat ke majelis ilmu dan mengistiqomahi majelis ilmu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah memudahkan langkah kita terus menerus membersamai ahlul ilmi, bermajelis ilmu dan mendekap erat ilmu dalam kehidupan iman kita. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa kita cintai karena Allah sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan baru saja habis. Kita sampai di bulan Syawal. Sebenarnya bagi seorang hamba cukup satu Ramadan saja menjadi Ramadan yang diterima Allah, dan kemudian cukup baginya satu Ramadan itu memasukkan dirinya ke dalam surga. Kalau seandainya satu Ramadan saja kita bisa memaksimalkannya, seluruh amalan solihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cukup memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Karena betapa Ramadan ini dipenuhi dengan amalan-amalan kebaikan. Ya, banyak riwayatnya sudah kita sebutkan. Maka banyak para ulama itu mengatakan seandainya satu Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup bagi seorang hamba menjadi modal dia masuk ke dalam surga. Hanya saja masalahnya kita tidak tahu apakah Ramadan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Ramadan kita ini totalitas 100% dinilai oleh Allah ganjarannya 100% full, atau mungkin hanya 3/4, atau mungkin hanya setengah, atau mungkin hanya 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/20, atau 0,000 sekian persen. Kita tidak tahu hadir. Maka yang paling bisa menjadi parameter apakah Ramadan kita diterima oleh Allah atau tidak, ya, adalah usaha kita menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang sempurna. Bagaimana menyempurnakan Ramadan? Para ulama mengatakan Ramadanmu dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika bulan-bulan setelah Ramadan, ya, bulan-bulan setelah Ramadan kau terbebas dari mengambil hak-hak manusia, kata para ulama. Kau terbebas dari mengambil dan merampas hak-hak manusia yang ada di sekitarmu. Ini parameter utamanya. Kenapa? Karena banyak orang itu yang berhasil maksimal di Ramadan, kemudian di setelah Ramadan dia tidak berhasil menjaga lisannya. Dia tidak berhasil menjaga kehormatan saudaranya. Dia tidak berhasil menjaga hak
manusia yang ada di sekitarnya, sampai akhirnya semua kebaikannya itu nanti akan diambil dan dicuri oleh saudaranya nanti di hari hisab. Habis hadirin, habis. Kita sudah maksimal di Ramadan, ibadah sudah ikhlas, qiyamul lail di masjid ini sudah maksimal ya. Ada yang kemudian Allah mudahkan sedekah dengan jutaan rupiah, ada yang kemudian Allah mudahkan untuk dia bisa menahan amarah, menahan lisan ketika Ramadannya ya. Ketika keluar dari Ramadan ya, dirinya tidak bebas dari merampas hak saudaranya, lisannya tidak terjaga dari menjatuhkan kehormatan saudaranya, kemudian akhirnya menjadikan Ramadan itu sia-sia ya. Habis, bangkrut tadi, bangkrut ya. Salah satu parameter Ramadan kita ini berhasil atau tidak adalah bagaimana kita terbebas, diri kita terbebas dari merampas hak orang lain, dari mengambil hak, menjatuhkan hak orang lain ya. Dan itu semuanya harus kita usahakan ya. Makanya ada tradisi ya, di Indonesia ini, terutama di tanah Jawa, dari kerajaan-kerajaan Islam, selesai sholat Idul Fitri saling maaf-memaafkan. Itu tradisi kita, tradisi baik. Kenapa? Karena dulu para ulama memandang amalan kita ini tidak akan terlalu bernilai apapun di mata Allah kalau kemudian nanti di akhirat amalan ini akan dituntut dan digugat oleh saudara-saudara kita yang karena lisan kita, karena tangan kita, karena kaki jahat kita, karena keculasan dan kecurangan kita, mereka terdolimi ya. Saling memaafkan, 0-0 dulu ya, mulai lagi nanti kalau sudah mulai Sya'ban itu sudah 20 berapa gitu ya, skornya sudah banyak, nanti di 0-0kan lagi. Nah itu parameter amalan diterima hadir ya. Maka ini tazkirah dan nasihat untuk saya dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah, sekaligus saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saleh kita, dan semoga Allah mengampuni saya, mengampuni kita semuanya jika ada kesalahan ya. Kita saling memaafkan dan kita berusaha agar Ramadan kita terjaga pahalanya. Semoga Ramadan yang kemarin ini diterima oleh Allah dan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin, sampai pada bab kelima, muraqabatullah ya. Imam An-Nawawi memberi judul bab ini dengan bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada di dalamnya ya, di bab kelima ini. Kalau pertemuan kali ini tidak selesai, insyaallah dilanjutkan pertemuan berikutnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuka bab ini dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, surah Asy-Syu'ara ayat 218-219. Asy-Syu'ara surah 26 ayat 218-219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ialah Allah yang melihat kamu, melihat engkau manusia ketika kamu berdiri untuk sholat, wa taqallubaka, dan melihat pula perubahan gerakanmu, gerak-gerikmu, fis sajidin, ketika kamu dalam keadaan sujud di antara orang-orang yang bersujud ya. Ayat ini banyak sekali diartikan oleh para ulama. Di antara makna yang pertama dari ayat ini, bahwa pentingnya kita menyempurnakan sifat sholat kita sebagaimana sifat-sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata detail kita sholat itu Allah mengetahuinya dan Allah melihatnya. Bagaimana kita bersedekah, berdiri, bagaimana kita menyempurnakan posisi ruku, bagaimana i'tidal kita,
bagaimana kita sujud, itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilihat oleh Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat lain di surah At-Tur misalnya, di akhir-akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah kamu dengan aturan Rabbmu. Di antara aturan Allah itu kan syariat salat. Bersabarlah kamu, penuhi sifat-sifatnya. Fa innaka bi a'yunina. Karena sesungguhnya kamu selalu dalam pengawasanku, kata Allah. Selalu dalam penglihatanku, perhatianku. Artinya semua yang kita lakukan dari rangkaian ibadah, amal soleh, itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surah Asy-Syu'ara ayat ke-218 219 ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita menyempurnakan sifat-sifat sholat kita, ya. Menyempurnakan gerakan sholat kita, menyempurnakan bacaan sholat kita, menyempurnakan rukun-rukunnya. Ini penting, ini bab pertama nih hadir. Makanya penting sekali untuk kita, ini anjuran yang wajib ya untuk setiap jamaah, ya, berusaha secara individu atau secara bareng-bareng mensetorkan bacaan Al-Fatihahnya kepada ustadz hadir. Di sini kan banyak ustadz yang ahlul Quran ya. Ada ustadz siapa? Ustadz Faiz, ada ustadz Tolhah, ada Ustadz Ridwan Muharsa, ada banyak Ustadz di sini. Setelah bacaan Al-Fatihah kita, kenapa? Al-Fatihah itu rukun sholat tadi. Kalau Al-Fatihah kita belepotan, sholat kita tidak sah. Karena rukun itu harus dan wajib. Duduk lagi Ustadz lagi ngobrol, Ustadz, Afwan Ustadz minta waktu 2 menit dengerin Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saya Ustadz. Yang penting hadir. Ya. Kalau ada imam bacaan Al-Fatihahnya salah, ya, Al-Fatihahnya salah, Anda wajib membatalkan sholat tadi. Cari masjid lain, ya, jangan lengserkan tadi, ribut nanti, ya, nanti setelah sholat baru lapor ke takmirnya, ini imammu bacaannya kacau, ya. Tapi kalau kita lagi sholat kok imamnya Al-Fatihahnya, batalkan sholat tadi. Al-Fatihahnya kacau, batalkan. Nah ini di luar orang lain, ya kita harus mengkoreksi diri kita dulu. Karena ini ayatnya, alladzi yaraka hina taqum. Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri mendirikan sholat. Berarti semua detail detik per detik sholat itu Allah lihat kita. Ya. Allah yang memutuskan sholatnya diterima atau tidak, amalannya diterima atau tidak, kebaikannya diterima atau tidak. Wa taqallubaka fis sajidin. Pergerakanmu, perubahan gerak-gerik badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya. Jadi sujudnya itu benar-benar sujud enggak? Sujudnya karena yang lain sujud, atau sujudnya ini karena benar-benar dia tunduk, pasrah, takut, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rukuknya benar-benar rukuk tidak? Atau rukuknya itu hanya sekedar formalitas saja, karena yang lain rukuk saya rukuk, ya. Itu semuanya ada nilainya di sisi Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan ada orang yang keluar dari sholatnya dia hanya membawa setengah dari pahala sholat, 1/4 dari pahala sholat, 1/8, 1/10, dan 1/10 lainnya yang lebih kecil daripada pahala sholat. Kenapa? Tidak sempurna sholatnya, khusyuknya hilang, gerakannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW, bacaannya tidak sempurna, ya, bahkan nyaris gara-gara bacaan Al-Fatihah tadi seorang batal sholatnya, ya. Nah ini poin yang pertama dari ayat ini. Poin yang kedua dapat kita ambil, mengapa Imam Nawawi memasukkan ayat ini, rangkaian 2 ayat ini dalam bab muraqabatullah, bab merasa diawasi oleh Allah. Imam An-Nawawi ingin memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa Allah kita ini adalah Allah yang maha melihat, Al-Basir, zat yang maha melihat, ya.
Apa bedanya Allah Maha melihat dengan manusia yang melihat? Kalau manusia, makhluk, melihat sesuatu itu yang nampak kasat mata saja, itu manusia. Maka kalau di dalam bahasa Arab ada istilah rajulun basir, seseorang yang melihat. Basir itu seorang yang berilmu. Rajulun alim artinya. Rajulun, orang yang berilmu. Orang berilmu itu dia mengetahui sesuatu yang dia pelajari saja. Yang belum dia pelajari, dia belum tahu. Ya. Nah, dalam bidang Islam ini ada ulama dengan spesifikasi tertentu, spesialisasi tertentu. Ada ulama yang pakar fikih, ada ulama yang pakar akidah, ada ulama yang pakar pakar ilmu faraid waris. Ya. Walaupun ulama-ulama ini yang mengetahui dan mengerti disiplin-disiplin ilmu yang lain, ilmu-ilmu dasar yang lain, tapi ketika kemudian membahas satu ilmu yang bukan bidangnya, pasti akan minta untuk ditanyakan kepada ulama yang menguasainya. Lah, bedanya manusia itu melihat sesuatu yang kasat mata saja. Beda dengan Allah. Kata Imam Al-Khattabi mengartikan asma Allah Al-Basir. Allah mengatakan Al-Basir itu yubasiru bimukhfiyatil umur. Allah tidak hanya melihat sesuatu yang nampak saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat sesuatu yang tidak nampak di mata manusia. Yang tersembunyi Allah tahu. Yang nampak Allah tahu, yang tersembunyi Allah tahu. Yang besar Allah tahu, yang kecil Allah tahu. Yang ada di atas tanah Allah tahu, yang di bawah tanah Allah tahu. Ya. Bahkan Imam As-Sa'di ketika mengartikan kata Al-Basir rahimahullahu ta'ala, Imam As-Sa'di mengatakan maha melihatnya Allah itu sebagaimana Allah melihat, Allah tahu semut hitam di atas batu hitam, ya, yang berjalan di malam hari. Allah tahu itu. Ya. Tidak hanya itu, kata Imam As-Sa'di, wa yubsiru wa ya'lamu jami'a a'dha'iha. Bahkan Allah tahu organ tubuhnya semut itu, Allah tahu. Allah melihatnya. Melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi semut punya jantung, semut punya paru-paru, itu Allah tahu, ya. Nah kita melihat organ tubuh kita sendiri saja tidak pernah tahu isinya apa ini, kecuali setelah dibedah, kan. Kita tidak pernah tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, ya. Allah mengetahui segalanya. Bahkan kata Imam As-Sa'di, ya, perjalanan makanan semut yang memasuki rongga tubuhnya itu Allah mengetahui, ya. Allah mengetahui semuanya, ya. Air yang diserap oleh akar pohon itu Allah tahu, yang dialirkan ke ranting-ranting pohon Allah maha mengetahuinya, ya. Karena Allah Al-Basir, melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Yang besar yang kecil Allah lihat, yang nampak yang tersembunyi Allah lihat, ya. Maka ayat alladzi yaraka hina taqum, Allah tidak hanya melihat berdiri kita saja, Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Allah melihat apa yang sedang kita pikirkan. Allah melihat ke arah mana mata kita melirik, ya. Coba Anda buka surah Ghafir, ya, ayat ke 19. Surah 40 ayat 19. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah adalah zat yang mengetahui mata-mata yang melirik, mata-mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Ya, Allah tahu semuanya, ya. Allah maha melihat, Allah maha
mendengar dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini ayat yang pertama ya. Ayat yang kedua disempurnakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, surah Al-Hadid ayat keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kita berada itu Allah bersama kita. Apalagi kalau kita buka kitabnya Imam Samsuddin Al-Qurtubi, dalam kitab beliau At-Tadhkirah, beliau sebutkan ya, atas apapun yang kita lakukan di dunia ini, nanti Allah dengan kemahaadilannya akan meminta kita untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat di atas muka bumi ini, dengan cara Allah menghadirkan saksi-saksi. Dan saksi ahli yang paling tidak bisa terbantahkan itu ternyata bukan mulut dan telinga, bukan mata dan tangan dan kaki ya. Kalau tangan, kaki, mata, telinga kita masih di hadapan Allah, mungkin mulut kita masih membantah. Dalam surah Al-Qiyamah disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insanu ala nafsihi basira. Pada hari itu manusia mempersaksikan dirinya sendiri. Tangannya suruh bicara, kakinya suruh bicara ya, walau alqa ma'adzira, tapi mereka banyak menyebutkan alasan-alasan, uzur-uzur yang tidak penting, alasan-alasan yang pembelaan. Di tangannya disuruh bersaksi, mulutnya bantah. Tidak gitu ya Allah, banyak membantah. Akhirnya Allah bungkam kan, dalam surah Yasin disebutkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami bungkam mulut mereka ya. Suruh Allah perintahkan semua anggota tubuhnya berbicara, tapi ketika mulutnya dibuka lagi, mulutnya banyak alasan lagi. Mulutnya banyak alasan lagi. Sampai akhirnya Allah katakan dalam ayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa ini adalah saksi ahli yang lain yang Allah hadirkan. Setelah anggota tubuh kita, saksi ahli yang akan Allah hadirkan adalah bumi tempat kita berpijak. Bumi tempat kita berpijak. Allah katakan dalam surah Al-Zalzalah ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi didatangkan oleh Allah untuk menginformasikan kabar yang dia miliki tentang si fulan. Ditanya sama Allah, wahai bumi makhlukku ya, labbaika wa sa'daika ya Rabb, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, kata bumi ya. Kamu kenal orang ini? Tentu aku mengenalnya ya Allah. Orang ini selama hidupnya tinggal di atas diriku ya. Orang ini tinggal di jalan ini ya Allah, nomor sekian, Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia ya Allah ya. Apa yang dia lakukan selama hidup di dunia, jam sekian, tanggal sekian, bulan ini ya Allah, tahun ini dia melakukan ini dan ini, jam ini. Itulah jawaban mengapa hari hisab itu hari yang paling panjang hadir. Karena detik per detiknya dipertanggungjawabkan hadir. Kenapa antri hisab itu 50.000 tahun hadir? 50.000 tahun. Kita ini hidup 40 tahun aja lamanya kayak gini hadir. 50 tahun saja ya lama hadir. Ini 50.000 tahun gimana itu? Dan harinya hari di akhirat, bukan hari di dunia. Kenapa? Antrinya kayak gitu hadir. Saksi ahlinya datangkan satu-satu ya. Disuruh bersaksi, ya Allah, dia pernah dalam keadaan sendirian bermaksiat kepadamu ya Allah ya. Dia ya Allah ketika dalam keramaian ya, dia mencuri-curi waktu untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Bumi tahu hadir.
Ya, kata Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang hal ini, beliau mengatakan kalau bumi tempat kita berpijak menjadi saksi nanti di hari kiamat, maka tidak ada tempat yang aman di atas muka bumi ini untuk kita bermaksiat kepada Allah. Tidak aman tadi ini. Ada yang mengintai. Ini kita belum berbicara catatan amal, kita belum berbicara raqib atid, kita belum berbicara Allah Al-Basir. Nah, itu maha adilnya Allah itu, Allah tidak menghukumi seseorang dengan persaksian dirinya sendiri, tapi Allah minta makhluk-makhluk lainnya untuk menghukumi orang ini. Bukankah dalam persidangan begitu? Tidak bisa kan seorang hakim memutuskan orang bersalah, tidak bisa. Ya kan? Harus ada alat hukum dulu kan? Saya hadirkan saksi dulu, ada pengakuan tidak? Itu adil itu, ya kan? Karena asasnya tetap praduga tak bersalah, hadir. Ya, asas dalam hukum ini kan praduga tak bersalah kan. Orang itu tidak bisa dihukumi salah dulu sampai kemudian semua bayinah atau semua bukti itu terungkap. Ya, sama nanti pengadilan akhirat begitu, hadir. Ya. Makanya kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu di mana saja kita berada, kita tidak aman, hadir, dari penglihatan Allah. Kita tidak aman dari persaksian bumi tempat kita berpijak. Kita tidak aman dari CCTV yang tidak pernah kehabisan baterai dan tidak pernah kehabisan memori. CCTV ini bermerek Raqibun Atid. Tidak aman kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan ayat yang lain, surah Ali Imran ayat kelima. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Ayat-ayat semisal ini banyak sekali dalam Al-Quran ini, menjelaskan bahwa kita ini ya benar-benar makhluk, benar-benar ciptaannya Allah. Ya. Kemarin ada anak muda, Pak, selesai taraweh tanya ke saya, Ramadan kemarin selesai taraweh, kemudian tanya pertanyaan ala anak muda. Pertanyaannya, Ustadz, apa tujuan kita diciptakan Allah? Wah, ini ya, karena kalau anak muda ini kalau tanya jawabnya salah, hadirin, wah sudah, ya tidak diterima, hadirin. Ya, apa tujuan kita diciptakan Allah? Kalau jawabannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nggak asik ustadznya, ya. Tidaklah jin dan manusia aku ciptakan kecuali untuk beribadah. Nah, tahu Ustaz, dalil itu sudah tahu. Jawabannya apa? Saya jawab ketika itu. Kemudian dia manggut-manggut. Oh iya ya Ustaz. Kita diciptakan ini tujuannya untuk menyenangkan pencipta kita. Ya. Orang bikin jam, orang ciptakan sesuatu itu kan setelah diciptakan seneng kan, puas kan. Wah, ciptaan saya ini harganya segini nih, bisa dijual. Ini lukisan saya ini bisa dipamerkan. Ya, tujuan penciptaan itu untuk menyenangkan sang pencipta. Sama, kita ini hidup di dunia ini dalam rangka menyenangkan Allah, membuat Allah ridho. Nah, biar Allah ridho apa? Tidak usah neko-neko, sudah ada aturannya. Ya, perintah kerjakan saja perintah. Ada larangan jangan dilanggar. Sudah Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, itu dah tujuan penciptaan kita. Simpel saja hidup itu. Makanya Islam ini sebenarnya agama yang menyenangkan kalau dilihat dari sudut pandang yang simpel, hadir. Ya, hidup itu lah jadi gampang tadi. Sholat 5 waktu, ya sholat. Ya kan, suami cari maisha. Ya. Istri khidmat sama suami, khidmat sama suami. Anak-anak tugasnya berbakti saja. Waqfid janahaka, ya, minar waqfid janahaka minadzu wahfud janahaka
turunkan kepakan sayapmu, ya, kepada kedua orang, suruh berbakti subhanahu kepada orang tua. Bukti baktinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah berbakti kepada orang tua saja, gitu ya. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, turunkan kepakan sayapmu kalau kamu berada di depan orang tuamu. Udah, kerjakan saja, perintahnya begitu, ya. Jadi sebenarnya kalau hidup ini dalam rangka menyenangkan Allah, membuat Allah senang, sudah, hidup ini santai saja, ya. Jadi parameter kita melakukan sesuatu itu, pertanyaannya, Allah ridho enggak? Kalau Allah enggak ridho, ya saya tinggalkan, saya tangguhkan. Kalau Allah ridho, saya lanjutkan. Allah murka enggak ya? Saya kalau melakukan ini. Kalau Allah murka, saya tinggalkan. Kalau Allah enggak murka, saya lanjutkan. Jadi parameternya itu, ya. Makanya sama, hadirin, ya. Tidak ada yang di dunia ini tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya nampak di hadapan Allah. Maka tugas kita itu hanya membuat Allah senang, ya, membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridho dalam kehidupan kita. Bahkan dalam surah Al-Fajr Allah sebutkan, ya, ini perilaku manusianya. Coba buka surah Al-Fajr ayat 14 juz 30 dia. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi juga, surah Al-Fajr ayat 14. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Inna rabbaka labil mirsad. Ini ayat berikutnya. Sesungguhnya Rabbmu labil mirsad, benar-benar mengawasimu. Mirsad itu dari kata rosoda. Rosoda itu artinya meneliti, mengawasi, mengintai. Allah itu melihat, mengawasi, mengintai kita semuanya, makhluknya. Nah, sebenarnya ayat ini ada lanjutannya. Jadi Allah itu melihat perilaku kita, mengintai, melihat, mengawasi apa yang menjadi tindak tanduk perbuatan kita. Lanjutannya ya ayat 15-nya itu, melihat perilakunya manusia. Apa kata Allah? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia, apabila Rabbnya mengujinya lalu memuliakannya, memudahkan urusannya dan memberikan dia kesenangan, dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Manusia ini. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun apabila Rabbnya mengujinya, faqadara alaihi rizqah, kemudian membatasi rezekinya, nguji, nggak segera diangkat ujiannya, ya, diuji terus, ya, fayaqulu rabbi ahanan, ya, ia berkata, Robku telah menghinakanku, Robku tidak perhatian sama aku, Robku melupakanku, ya, Robku tidak sayang sama aku. Ini perilaku manusia. Manusia itu kalau dikasih kesenangan, ya, bilang Allah memuliakanku, kemudian melalaikan Allah, lalai dengan kesenangannya. Kalau dikasih ujian, dia berpaling dari Allah karena merasa Allah tidak perhatian kepadanya, ya. Ini manusia, ya. Makanya Allah mengatakan, Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu melihat perilakumu, ya. Maka seharusnya bagaimana? Seharusnya seorang mukmin itu ketika dimuliakan oleh Allah dalam hidupnya, dia tidak terlalu jumawah. Dia tetap mengakui bahwa nikmat, semua nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hari-harinya dipenuhi dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sedang diuji, dia tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia yakin bahwa ujian ini bagian dari cara Allah memperhatikan dirinya. Kalau ujiannya pedih, maka mungkin ini cara Allah menghapuskan dosa-dosa saya di masa lalu yang masih menumpuk dalam diri saya dan belum sempat saya taubati dan saya istighfari dengan benar, ya.
Dikasih ujian, oh ini mungkin cara Allah menghindarkan saya dari ujian yang lebih besar daripada ujian ini. Ya. Jadi yang ada husnudzon kepada Allah, bersabar, tabah, menikmati proses saja. Ya tadi intinya bahwa ketika kita ini hidup, hadirin, Allah itu mengawasi kita bukan dalam rangka hanya mencatat semua yang kita lakukan saja, hadirin. Tapi Allah mengawasi kita juga dalam rangka bahwa setiap episode kehidupan kita ini kita selalu berada dalam koridor sesuatu yang kita mampu kita kerjakan. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita, hadirin. Allah tidak akan memberikan kita nikmat di luar batas kemampuan kita menikmati sebuah nikmat. Ya. Makanya saya sering katakan, orang itu ada yang kaya banget, ada yang tidak pernah kaya. Karena memang Allah sudah tahu takarannya. Kenapa ada di antara kita ini yang diberikan Allah kaya? Karena Allah tahu dia mampu jadi orang kaya. Kenapa di antara kita ini ada yang tidak kaya-kaya? Ya, kayak termasuk saya ini. Ya, kenapa tidak kaya-kaya? Ya, karena memang tidak bakat kaya dia. Ya, bakatnya itu qanaah, gitu-gitu pokoknya ya. Sabar gitu ya. Kenapa? Karena memang Allah tahu hambaku ini dekat denganku ketika dia qanaah. Kalau dikasih harta yang banyak dia akan lalai. Ya. Hamba yang kaya juga sama. Karena ada itu hadis, sering saya sebutkan hadis ini. Mungkin sudah 2 kali saya sebutkan di sini. Hadis disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi banyak ulama mengatakan hadis ini maknanya benar. Malaikat datang kepada Allah, diperintah oleh Allah, wahai malaikatku, jadikan hamba ini kaya, jangan sampai miskin. Malaikat kan tanya, ya Allah, Engkau maha mengetahui dan maha melihat, ya Allah, maha bijaksana. Kenapa tidak boleh kaya, tidak boleh miskin, ya Allah? Ya. Bukankah nanti akan orang-orang miskin yang dalam surga karena kesabaran? Kenapa orang ini harus kaya terus? Tidak boleh miskin. Kata Allah kepada malaikatnya, ya wahai malaikatku, aku maha mengetahui hambaku ini bisanya dekat beramal soleh, beribadah, beramal kebaikan itu ketika dia kaya. Kalau dia jatuh miskin, dia akan berpaling dariku. Hai malaikatku, jangan jadikan hambaku ini, ya, rumahnya Manahan ini kaya. Ya Allah, masa orang tidak boleh kaya, kata malaikat. Boleh, kaya boleh. Tapi untuk hambaku ini aku tahu, dia ini kalau kaya malah lupa daratan. Kalau miskin malah banyak zikirnya, banyak tahajudnya, banyak qanaahnya. Allah maha mengetahui, Allah tahu takarannya. Ya. Nah tugas kita itu, kalau kita sudah tahu bahwa inna rabbaka labil mirsad, Allah mengawasi kita, melihat kita, tugas kita ya hanya 2 saja. Kalau dikasih banyak nikmat jangan lalai, kalau dikasih banyak ujian jangan berpaling. Ya, 2 sifat yang sering menjadikan manusia hancur nestapa itu 2 kata para ulama. Sifat yang pertama lalai ketika dikasih nikmat, berpaling ketika dikasih ujian. Kalau dikasih nikmat syukur, kalau dikasih musibah sabar. Ya, kalau dikasih nikmat dinikmatin, kalau dikasih cobaan dicobain. Ya, begitu aja sudah. Ya, yang penting Allah ridho, yang penting Allah senang. Ini hadirin dimuliakan Allah, 4 ayat pertama yang disebutkan. Ada 1 ayat lagi tadi sudah kita sebutkan di surah Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata-mata yang berkhianat, dan ia Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Insyaallah taala kita akan lanjutkan besok. Hadis Jibril ini hadis yang sudah kita bahas di kitab Arba'in Nawawiyah, tapi nanti kita ulas secara cepat saja, kemudian kita lanjutkan hadis-hadis yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bagi yang tertinggal nanti bisa mengulas lagi di YouTube atau di media sosialnya Masjid Nurul Huda, juga di Instagram saya, di highlight, di sorotan, ada lengkap dari mulai pertama Riyadhus Shalihin sampai yang sekarang.
dan juga di channel YouTube-nya FKAM nanti juga akan diulang. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.